Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang sistem demokrasi Pancasila. Sebelum masuk ke pembahasan video, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Jenny Wulandari dengan NIM 1072111032. Yang kedua ada Ahmad Zikri Kisai dengan NIM 1072111038. Yang ketiga ada Dea Lestari dengan NIM 1072111040. Dan yang terakhir ada Lara Pramudita dengan NIM 1072111041. Yang pertama kita akan membahas pengertian demokrasi Pancasila. Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Yang kedua, dalam demokrasi Pancasila, sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Yang ketiga, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat, dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi mayoritas dan minoritas. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Kebebasan atau persamaan merupakan dasar demokrasi. Kebebasan sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari pengusaha. Kebebasan dalam demokrasi Pancasila bukan berarti free fight liberalisme yang tumbuh di barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu orang lain. 2. Kedaulatan rakyat. Kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat atau kepentingan rakyat. Bentuk lain konsep kedaulatan adalah pengawas oleh rakyat yang dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati pengusaha. 3. Pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Pemerintah terbuka adalah suatu doktrin pemerintahan yang menyatakan bahwa kegiatan pemerintah dan pengelola negara harus terbuka pada semua tingkatan dan dapat diawasi oleh publik. Unsur-unsur demokrasi dikemukakan oleh para ahli. 1. Menurut Sargent Limantower 1987, yaitu keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan politik, tingkat persamaan hak antar manusia, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh warga negara, sistem perwakilan dan sistem pemilihan ketentuan mayoritas. 2. Menurut Alvan Gafar 1999, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan hak-hak dasar. 3. Menurut Maryam Budiarjo 1977, perlunya dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi, yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab, DPR, organisasi politik, pers dan media massa, serta peradilan yang bebas. 4. Menurut Frans Magnituseno 1997 menyebutkan ada 5 gugus ciri hakiki negara demokrasi. Kelima gugus demokrasi tersebut adalah negara hukum, pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umumnya bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa, demokrasi rapat, kolektivisme, dan musyawarah dan tolong-menolong. Tujuannya memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia. Proses metaforsis nilai-nilai
Demokrasi yang digali dari kerafitan budaya Indonesia mengalami beberapa feodalisasi dalam proses implementasinya sebagai suatu keniscayaan dan tahapannya. 1. Pelaksanaan demokrasi masa revolusi 1945 sampai 1950. 2. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Lama yang dibagi menjadi 2. Pertama, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Kedua, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. 3. Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru 1966 sampai 1998. 4. Pelaksanaan demokrasi masa transisi tahun 1998 sampai 1999. 5. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Teman-teman, sudah kami sampaikan materi tentang sistem demokrasi Pancasila. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.